Selamat siang Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Jona Brigita Kimberly dari Teknik Bioproses 2019 selaku anggota kelompok 1 Dasar Biokimia. Sebagai mahasiswa teknologi bioproses, dengan mempelajari materi mengenai metabolisme enzim, kita dapat memahami peran enzim dalam proses metabolisme dan proses metabolisme dalam proses pembentukan energi pada makhluk hidup. Metabolisme enzim juga berpengaruh dalam pengolahan bahan menjadi produk jadi, terutama olahan hewan yang juga banyak mengandung enzim di dalamnya. Seperti yang kita tahu, enzim adalah suatu biomolekul protein yang berfungsi sebagai katalisator. Katalisator sendiri adalah zat yang dapat mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi dengan mempelajari metabolisme enzim, kita juga dapat memahami reaksi-reaksi yang terjadi antara enzim. Saya Pamela Dani. Sebelum kita mempelajari tentang metabolisme enzim, saya akan menjelaskan enzim secara singkat. Enzim yang pertama adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator, yaitu mempercepat reaksi dengan mengubah molekul substrat menjadi suatu produk yang molekulnya berbeda. Ciri khas enzim sebagai katalis yaitu tidak diubah oleh reaksi yang dikatalisnya dan tidak mengubah kedudukan normal dari suatu kesetimbangan kimia. Yang kedua, enzim memiliki bentuk protein globular yang besar dan struktur 3 dimensi yang kompleks. Di dalamnya terdapat sisi aktif yang berfungsi sebagai tempat terikatnya substrat dan proses katalis terjadi. Di dalam sisi aktif terbagi menjadi 2 komponen. Pertama, binding site yaitu tempat menempelnya substrat, dan catalytic site yaitu bagian yang mengatalisis atau memotong. Enzim dibagi menjadi 2 enzim sederhana dan enzim kompleks. Enzim sederhana merupakan enzim yang hanya tersusun atas protein, sedangkan enzim kompleks yaitu enzim yang membutuhkan komponen pembantu selain protein yang disebut kofaktor. Bagian protein yang tidak dapat bekerja tanpa kofaktor disebut apoenzim. Apoenzim dengan kofaktor akan membentuk struktur yang lengkap disebut holoenzim. Holoenzim bersifat aktif. Yang ketiga, aktivitas enzim dipengaruhi beberapa faktor, seperti suhu, pH, konsentrasi substrat, dan enzim inhibitor, serta aktivitas air. Nama saya Regita Renata akan menjelaskan mengenai katalis. Katalis merupakan suatu senyawa kimia yang dapat meningkatkan laju reaksi pada suatu reaksi kimia tanpa katalis tersebut secara permanen terlibat di dalam reaksi. Katalis dapat berfungsi sebagai aktivasi, yaitu mempercepat laju reaksi, selektivitas, yaitu selektif terhadap reaksi sehingga diperoleh produk yang sesuai, dan deaktivasi, yaitu menghambat laju reaksi. Katalis dapat mempercepat reaksi kinetika dengan cara menurunkan energi aktivasi. Molekul reaktan akan dijerat dan diimobilisasi di permukaan katalis sehingga berubah menjadi molekul transisi, di mana penjerapan molekul reaktan tersebut akan menghasilkan sejumlah energi yang dapat menurunkan energi aktivasi. Peran dari katalis yaitu menurunkan energi aktivasi, memperoleh produk lebih cepat, menurunkan suhu reaksi, memperoleh produk yang sesuai, dan mempertahankan konstanta kesetimbangan. Nama saya Sabrina Salhan dan saya akan menjelaskan mengenai metabolisme. Metabolisme merupakan sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Metabolisme ini berperan dalam mengubah zat-zat makanan seperti glikolisis, asam amino, dan asam lemak menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan untuk proses kehidupan seperti sumber energi atau ATP. Berdasarkan prosesnya, metabolisme terdiri atas 2 macam, yaitu terdapat anabolisme dan juga katabolisme. Anabolisme merupakan proses pembentukan senyawa organik sederhana menjadi senyawa molekuler yang lebih kompleks. Contohnya yaitu fotosintesis dan juga kemosintesis. Sedangkan katabolisme merupakan proses perombakan senyawa organik kompleks menjadi senyawa organik yang lebih sederhana. Contohnya yaitu respirasi sel atau respirasi seluler dan juga fermentasi. Untuk respirasi seluler terdapat 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron. Perkenalkan, nama saya Sabila Protoyun. Di sini saya akan menjelaskan tentang anabolisme. Anabolisme merupakan proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Proses ini terdiri dari fotosintesis dan kemosintesis. Fotosintesis merupakan proses penyusunan dengan menggunakan cahaya matahari. Proses ini terjadi 2 tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi yang bergantung pada cahaya matahari. Reaksi ini terjadi pada tilakoid atau grana. Hasil dari reaksi ini yaitu 2NADP plus H2 plus CO plus O plus H2 plus O2. Selanjutnya reaksi gelap merupakan reaksi
yang terjadi pada stroma, tepatnya pada mesofil. Reaksi ini tidak membutuhkan cahaya matahari, namun sumber energinya berasal dari ATP, reaksi terang. Hasil dari reaksi ini yaitu NADP plus H2 plus CO plus O plus H2 plus O2. Selanjutnya, kemosintesis merupakan anabolisme yang menggunakan energi kimia. Energi kimia didapat dari reaksi oksidasi. Kemosintesis dilakukan oleh bakteri kemoautotrof. Hasil dari reaksi ini yaitu 2HNO2 plus CO2 plus 3H2O plus energi. Nama saya Nurul Fadilah, saya akan menjelaskan tentang reaksi katabolisme. Katabolisme adalah reaksi pemecahan atau pembongkaran senyawa kimia kompleks yang mengandung energi tinggi menjadi senyawa sederhana yang mengandung energi lebih rendah. Katabolisme dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi dan respirasi. Respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Reaksi respirasi sampai menjadi H2O, CO2, dan energi terdiri dari 4 tahap, yaitu glikolisis, dekarboksilase oksidatif, daur asam sitrat, dan transfer elektron. Sedangkan fermentasi merupakan proses pembebasan energi tanpa oksigen. Fermentasi terdiri dari 3 macam, yaitu fermentasi alkohol, asam laktat, dan asam cuka. Fermentasi asam laktat adalah fermentasi glukosa yang menghasilkan asam laktat. Fermentasi asam laktat dimulai dari proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 molekul asam piruvat dengan menghasilkan 2 ATP dan 2 NADH. Anisha Nurfitriani. Sifat-sifat enzim. Yang pertama, enzim merupakan protein karena tersusun dari protein kompleks, dan kombinasi aproprotein dengan kofaktor. Kedua, enzim bersifat katalitik. Enzim mempercepat reaksi dengan menurunkan energi aktivasi dalam kondisi optimal. Enzim tidak mengalami perubahan permanen selama proses reaksi dan dapat bereaksi secara berulang-ulang. 3. Enzim bersifat spesifik. Sifat ini diterangkan dalam teori lock and key serta induce fit, di mana enzim hanya bekerja pada substrat tertentu. Cara kerja enzim. Yang pertama, teori lock and key. Substrat spesifik akan terikat dengan sisi aktif enzim yang kaku. Kemudian produk akan dilepas dan enzim akan kembali pada konfigurasi semula. 2. Teori induce fit. Substrat akan terikat pada sisi aktif enzim yang fleksibel, di mana sebelumnya bentuk sisi aktif tidak sesuai dengan substrat. Lalu sisi aktif akan melingkupi substrat, membentuk kompleks, dan produk akan dilepas. Perkenalkan, nama saya Grace Lintang. Selanjutnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama adalah temperatur. Peningkatan temperatur akan menyebabkan kecepatan reaksi enzimatis pun meningkat, dan juga energi kinetik molekul pun akan meningkat sehingga terjadi tumbukan antar molekul substrat. Enzim akan terdenaturasi apabila suhu tinggi jauh dari suhu optimum suatu enzim. Selanjutnya ada pH, di mana setiap enzim memiliki pH optimum yang berbeda karena setiap enzim memiliki aktivitas maksimum pada pH tertentu. Yang ketiga adalah logam, aktivator, dan inhibitor, di mana logam berupa aktivator akan mengaktifkan dan meningkatkan kerja enzim, sedangkan inhibitor akan menghambat kerja enzim. Konsentrasi substrat juga mempengaruhi kecepatan reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Peningkatan konsentrasi substrat akan menyebabkan peningkatan kecepatan reaksi hingga suatu titik batas. Yang terakhir adalah konsentrasi, di mana laju reaksi akan meningkat dengan bertambahnya konsentrasi enzim hingga pada batas tertentu. Inhibitor enzim merupakan senyawa kimia yang dapat memperlambat atau mengganggu kinerja dari enzim. Kemudian, inhibitor enzim terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menghambat kerja enzim dengan cara berikatan dengan situs aktif. Inhibitor kompetitif memiliki bentuk dan struktur yang hampir sama dengan substrat, jadi mereka bersaing untuk menempati sisi aktif. Enzim yang sudah diganggu oleh inhibitor ini tidak dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai biokatalisator. Lalu, inhibitor ini juga dapat dihindari dengan cara memperbesar konsentrasi substrat. Inhibitor non-kompetitif tidak bersaing untuk mendapatkan sisi aktif dari enzim, tetapi dia berikatan pada sisi lain enzim, di mana setelah berikatan dengan sisi lain enzim, sisi aktif dari enzim akan berubah bentuk sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif. Lalu, peran enzim dalam metabolisme.
Dalam metabolisme, enzim memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan arah reaksi-reaksi kimia dalam jalur metabolisme. Enzim memiliki peran dalam mengatalisis atau mempercepat reaksi pada metabolisme. Di bawah kondisi laboratorium normal, reaksi substrat berubah menjadi bentuk lainnya, memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Tetapi, dengan adanya enzim, reaksi ini dapat terjadi dalam beberapa detik di dalam tubuh. Nama saya Syifa Nafisa akan menjelaskan tentang enzim-enzim yang terlibat dalam proses metabolisme. Yang pertama ada enzim katalase yang berfungsi membantu mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen. Yang kedua, enzim oksidase yang berfungsi mempergiat penggabungan O2 dengan suatu substrat yang pada saat bersamaan juga mereduksi O2 sehingga terbentuk H2O. Yang ketiga, enzim hidrase yang berfungsi menambah atau mengurangi air dari suatu senyawa tanpa menyebabkan terurainya senyawa yang bersangkutan. Yang keempat, enzim dehidrogenase yang berfungsi memindahkan hidrogen dari suatu zat ke zat lain. Yang kelima ada enzim transfosforilase yang berfungsi memindahkan senyawa atau zat asam fosfat atau asam ortofosfat dari suatu molekul ke molekul lain dengan bantuan ion magnesium. Yang keenam, enzim karbosilase yang berfungsi mengubah senyawa atau zat asam organik secara bolak-balik. Yang ketujuh, enzim desmolase yang berfungsi membantu perpindahan atau penggabungan ikatan suatu karbon. Yang kedelapan, enzim peroksidase yang berfungsi membantu proses oksidasi zat atau senyawa fenolat dengan menggunakan oksigen yang diambil dari hidrogen peroksida. Nama saya Karissa Amanda dan saya akan menjelaskan mengenai mekanisme katalisis enzim. Enzim dapat mempercepat reaksi sebanyak 10⁻8 hingga 10⁻11 kali dibandingkan ketika reaksi tersebut tidak menggunakan katalis. Secara sederhana, reaksi enzimatik dapat disebutkan sebagai berikut. Enzim ditambah substrat menjadi kompleks enzim substrat menjadi enzim ditambah produk. Enzim mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Dalam reaksi tersebut, enzim mengubah senyawa yang selanjutnya disebut substrat menjadi suatu senyawa baru yaitu produk. Namun, enzim tidak ikut berubah dalam reaksi tersebut. Meskipun menurunkan energi aktivasi reaksi, katalis tidak mempengaruhi tingkat energi atau entalpi produk dan bereaksi. Energi aktivasi pada reaksi dengan katalis lebih rendah daripada energi aktivasi tanpa katalis. Oleh sebab itu, energi minimal yang harus tersedia agar reaksi terjadi akan lebih sedikit daripada reaksi yang tidak menggunakan katalis, sehingga reaksi pun dapat terjadi dengan lebih cepat. Perkenalkan, nama saya Maria Felista Santa. Selanjutnya saya akan membahas gangguan metabolisme pada protein. Yang pertama ada fenilketonuria atau PKU yang diakibatkan kurangnya enzim fenilalanine hidroksilase. Dampak serius dari penyakit ini antara lain seperti ruam eksematosa, kejang, autisme, dan defisit motorik. Selanjutnya ada mukopolisakaridos akibat kurang atau hilangnya salah satu enzim lisusum pada salah satu komponen dari suatu sel. Penyakit ini bersifat membuat kerusakan progresif pada jantung, tulang, persendian, sistem pernafasan, dan sistem saraf pusat. Selanjutnya ada gangguan penyimpanan lisosom atau LSD yang diakibatkan defisiensi enzim lisosom. Ada pula beberapa protein lisosom non-enzimatik yang menyebabkan penyimpanan abnormal pada penyakit ini. Tingkat keparahan penyakit ini bergantung pada jenis dan jumlah poliseluler yang terakumulasi. Selanjutnya ada Niemann-Pick disease akibat kelainan penyimpanan lipid karena tidak adanya atau kurangnya suatu enzim asam sphingomyelinase tipe B, tipe J, dan tipe D, yang mana masing-masing tipe ini memiliki pengaruh yang berbeda-beda pada penderitanya. Hai, perkenalkan nama saya Barik Ilham. Berikut adalah kesimpulan dari materi. Metabolisme adalah sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Pada reaksi metabolisme, enzim bekerja dengan cara mempercepat reaksi, yaitu mengikat substrat yang nantinya akan menghasilkan produk sebagai hasil reaksi tersebut. Cara kerja enzim tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti misalnya suhu, tingkat pH, ataupun konsentrasi substrat dan enzim. Dikarenakan peran enzim yang penting dalam metabolisme, maka apabila aktivitas enzim terganggu, metabolisme juga tak dapat berjalan dengan baik dalam tubuh. Akibatnya, hal ini bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada tubuh manusia. Adapun saran yang bisa diberikan ialah agar mahasiswa dapat lebih dalam ilmu dan melanjutkan penelitian tentang metabolisme enzim, sehingga dapat menemukan cara pengajaran metabolisme enzim yang menarik dan interaktif, serta dapat memanfaatkan pengetahuan tersebut demi kemaslahatan bersama. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.